Halo pemirsa, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarnat Kota Makassar menegaskan pentingnya penegakan regulasi keselamatan kebakaran di gedung-gedung tinggi. Lantaran dengan pertumbuhan pesat bangunan bertingkat, maka risiko kebakaran juga semakin besar. Dalam 2 tahun terakhir, pertumbuhan gedung bertingkat di Kota Makassar berjalan sangat pesat. Kondisi ini membuat Damkarnat Kota Makassar mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Perda tentang proteksi kebakaran. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2023 tentang bangunan gedung. Perda ini mengatur fungsi dan klasifikasi bangunan, standar teknis, penyelenggaraan, hingga persyaratan persetujuan bangunan gedung. Selain itu ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Perda ini mengatur secara rinci sistem proteksi yang wajib ada di setiap gedung, mulai dari perencanaan evakuasi, persyaratan keselamatan, hingga penanggulangan kebakaran yang terintegrasi. Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarnat Kota Makassar, Abdul Fahmi menyebut, jika perda tersebut telah mengatur secara lengkap terkait pencegahan, penanganan, hingga penanggulangan bahan berbahaya ketika kebakaran terjadi. Kalau dari pemadam kebakaran sudah mengeluarkan perda terkait bangunan tinggi, terkait masalah proteksi kebakarannya, terkait pencegahannya, setelah mungkin pencegahannya, pada saat terjadi kebakarannya, setelah terjadi kebakarannya, dan penanganan bahan berbahayanya. Terkait dengan beban kerja teman-teman sebagai petugas pemadam kebakaran, apalagi di Kota Makassar pertumbuhan gedung-gedung bertingkat sangat-sangat cepat. Untuk mendukung pelaksanaan Perda, Damkarnat menilai kebutuhan peralatan petugas juga sangat penting. Mulai dari alat pelindung diri, unit tanggap darurat, hingga sarana lainnya yang membantu kinerja di lapangan. Menurut Abdul Fahmi, pencegahan kebakaran melibatkan inspektur yang memeriksa kewajiban proteksi aktif dan pasif di setiap gedung. Mulai dari APR, sistem alarm, hidran, jalur darurat, hingga konstruksi gedung yang sesuai dengan standar Perda. Teman-teman itu ada yang dikatakan inspektur kebakaran. Tugasnya itu memeriksa yang namanya regulasi dalam suatu bangunan. Mulai dari kesiapan proteksi aktifnya, mulai dari aparnya, sistem alarmnya, terus hidrannya, tangga daruratnya, terus ada juga proteksi pasifnya. Proteksi pasifnya itu mulai dari bangunannya tersebut, apakah ini bangunannya sudah sesuai dengan aturan yang memang diterapkan sama dengan perda yang dikeluarkan oleh pemadam kebakaran. Abdul Fahmi pun berpesan agar masyarakat tidak panik jika terjadi kebakaran. Apabila tidak mampu menangani, segera hubungi nomor darurat 112 atau call center Damkarnat Kota Makassar di nomor 0811 410 113. Andi Putri Najwa, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin kembali menjadi saksi hidupnya dunia seni mahasiswa dengan ditampilkannya produksi karya tahunan dari calon anggota unit kegiatan mahasiswa Teater Unhas. Persembahan bertajuk Rencana itu mengisahkan perjalanan calon anggota UKM Teater Unhas yang berhasil melalui bulan-bulan latihan intensif. Rencana menyuguhkan 3 teater sekaligus, yaitu Debat Mahakala, aktor-aktor tersesat dalam drama tanda tanya, serta Arajang. Setiap pementasan mengusung pesan dan isu yang berbeda, mulai dari persoalan waktu, isu sosial seperti pelecehan dan patriarki, hingga nilai-nilai budaya lokal yang tak boleh hilang di telan zaman. Pementasan tersebut berlangsung di Baruga APP Tarani Kampus Unhas Taman Andrea, Minggu malam 21 September 2025. Menurut Fikra, mahasiswa antropologi sosial angkatan 2024 yang didapuk sebagai pimpinan produksi, pementasan ini adalah hasil dari kerja kolektif yang memadukan energi dan kekompakan tim. Para anggota, jadi kami menampilkan 3 teater, yaitu teater Debat Mahakala, lalu aktor-aktor tersesat dalam drama tanda tanya, dan yang terakhir itu Arajang. Ingin menyampaikan bahwa ada isu yang kami angkat dalam pertunjukan teater ini. Seperti di teater Debat Mahakala itu kami tunjukkan bahwa manusia tidak bisa mengatur waktu, dan waktu itu
mempunyai entitas yang absolut. Lalu di aktor-aktor tersesat sendiri kami banyak mengangkat isu seperti pelecehan mengenai patriarki dan feminisme. Terus di teater Arajang sendiri kami menampilkan bahwa kita tidak bahwa Arajang itu bukan budaya yang bisa dilupakan begitu saja. Kami mengangkat bahwa kebudayaan itu punya esensi dan nilai-nilainya begitu. Meski dihadapkan dengan kendala manajemen waktu dan padatnya jadwal kuliah, para calon anggota berhasil menuntaskan proses latihan hingga pementasan. Dari mereka sebanyak 39 calon anggota bertahan, padahal terdapat 52 peserta yang mendaftarkan diri. Pertunjukan itu pun mendapat apresiasi hangat dari penonton. Penonton menilai Renjana mampu menyampaikan pesan lewat ekspresi aktor, dinamika panggung, hingga jalan cerita yang menarik. Momentum ini juga menunjukkan jika teater kampus masih relevan sebagai media kritis dan kreatif di tengah kegiatan akademik mahasiswa. Rahma Humairah, Unhas TV. Pemirsa, ternyata tak semua jenis rambut boleh keramas dengan shampoo setiap hari. Lantas rambut seperti apa yang sebaiknya lebih jarang dicuci? Simak informasi berikut. Di daerah tropis, produksi keringat dan minyak di kulit kepala cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah subtropis. Kondisi ini memicu penumpukan kotoran dan ketombe, sehingga rambut berminyak disarankan untuk lebih sering dibersihkan, bahkan bisa setiap hari. Namun, lain halnya dengan rambut kering. Jika terlalu sering keramas, kelembaban alami rambut bisa hilang, sehingga rambut menjadi rapuh, kusam, dan mudah patah. Karenanya, frekuensi keramas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi jenis rambut masing-masing. Menurut Profesor Dr. Anis Irawan Anwar, SPDVE sub SPOBK, Vins DVF AADV, dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika, menyebut jika perbedaan kondisi rambut, baik berminyak maupun kering, sangat menentukan seberapa sering seseorang sebaiknya melakukan keramas. Perawatan rambut sehari-hari di rumah. Yang pertama, yang kata kunci saya katakan bahwa rata-rata sekarang sampo sudah daily care. Jadi untuk kulit atau rambut-rambut yang normal wajar untuk pemakaian sampo setiap hari. Yang kedua, pemakaian sampo disesuaikan juga dengan keadaan rambut kita. Makin berminyak rambut kita, makin aman untuk pemakaian sampo setiap hari dibandingkan rambut yang kering. Selain menyesuaikan frekuensi keramas dengan kondisi rambut, penting juga memperhatikan jenis sampo yang digunakan. Saat ini, banyak sampo daily care yang lebih ringan sehingga relatif aman dipakai setiap hari untuk rambut normal maupun berminyak. Dengan mengenali jenis rambut dan memilih perawatan yang tepat, kesehatan kulit kepala dan kekuatan rambut bisa tetap terjaga tanpa harus berlebihan dalam keramas. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Badan Usaha milik Unhas menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi jaminan sosial bagi setiap pekerja. Kepada perwakilan dari 11 perusahaan BUMU, dijelaskan manfaat dari premi yang dibayarkan setiap bulannya. Guna memastikan kesejahteraan dan menjawab keresahan para karyawannya, Badan Usaha milik Unhas BUMU menggelar sosialisasi dan konsultasi. Kegiatan tersebut menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan Rabu 17 September 2025. Acara yang diselenggarakan oleh PT Inovasi Benua Maritim, Indomar Unhas Company, menghadirkan perwakilan 11 perusahaan BUMU di Aula Pasca Sarjana Lantai 1 Unhas. Di antara yang hadir yakni PT Hadin Media Nusantara, PT Unhas Hotel and Convention, juga PT Bank BPR Unhas. Direktur PT Inovasi Benua Maritim, Dr. Riman S. Duyo SHMH PIA, menyebut jika tujuan mengundang BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan penjelasan detail mengenai proses pendaftaran hingga klaim, agar karyawan dapat memahami manfaat dari premi yang dipotong. Dan sekarang 5 program dari BPJS Ketenagakerjaan, ada JHT, ada JKM, ya, dan lain-lain. Dan kita ingin semua itu bisa diterima dan dinikmati oleh para karyawan. Oleh karena itu, bagaimana proses pendaftarannya sampai pelaksanaannya dan juga proses pengklaimnya, maka kami mengundang
dua badan tadi, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk lebih memberikan pencerahan, penjelasan yang lebih agak detail. Supaya teman-teman ini tidak merasa hanya, wah saya ini dipotong premi ya, tapi apa sih kira-kira benefit yang saya bisa peroleh? Nah tadi sudah cukup terjelaskan. Riman menambahkan, dalam sosialisasi tersebut telah memberikan penjelasan secara panjang lebar kepada para peserta. Diakui Riman hal tersebut menjadi bukti komitmen BUMU untuk memastikan setiap karyawannya terlindungi dan memahami hak jaminan sosial. Abina Rahma Ahmad, Unhas TV. Sebanyak 31 jurnal di bawah naungan Universitas Semarang dievaluasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan akreditasi dan daya saing jurnal di tingkat nasional maupun internasional. Universitas Semarang melaksanakan monitoring dan evaluasi jurnal periode Juli hingga Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh 31 jurnal yang berada di bawah naungan USM. Monef dilaksanakan untuk melihat sejauh mana perkembangan jurnal dalam 6 bulan terakhir, meliputi proses penerbitan, manajemen, penjurnalan, hingga konsistensi template dan standar penerbitan. Memonitoring dan mengevaluasi dari jurnal-jurnal yang dipunyai. Misalnya sekarang itu posisinya di Sinta berapa, kemudian ada kendala apa saja yang bisa ditingkatkan. Kemudian untuk meningkatkan itu kendalanya apa, ya, seperti itu. Harapan ke depan bahwa jurnal ini tentunya bisa bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa dengan menaikkan tingkat peringkat dari jurnal-jurnal yang dipunyai oleh USM ini, maka harapannya jurnal ini kualitasnya menjadi lebih baik. Dari hasil laporan yang disampaikan, sebagian besar jurnal di USM telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Saat ini, USM memiliki sekitar 30 jurnal yang terindeks mulai dari Sinta 1 hingga Sinta 6, bahkan sebagian telah masuk dalam indeks internasional. Nah, pada kali ini kami melakukan Monef Journal. Monef Journal itu dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana jurnal-jurnal tersebut dalam waktu 1 semester ini atau tahap kedua ini, 6 bulan ini mereka melakukan kegiatan proses penjurnalan, mereka melakukan proses untuk penerbitan, manajemen dari jurnal itu sendiri, hingga template dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini dari jurnal-jurnal yang sudah melakukan laporan kepada kami, kurang lebih hasilnya adalah mereka cukup baik sekali, sehingga jurnal-jurnal di USM ini kami berharap untuk kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi. Akreditasi yang mereka usulkan kemarin semoga di akhir tahun ini bisa tercapai. Melalui kegiatan ini diharapkan akreditasi yang diusulkan dapat tercapai di akhir tahun, serta memberikan dampak nyata dalam meningkatkan mutu penelitian dosen dan mahasiswa. Harapannya ke depan jurnal di Universitas Semarang tidak hanya meraih peningkatan peringkat di Sinta, namun juga mampu terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia akademik. Dari Semarang, tim liputan USM TV melaporkan untuk Unas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andi Putri Najwa, wakil seluruhku yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.